这是蛇人族女王的大神通。惨遭恶难，不知先祖能否再赐下一……那本王就不客气啦。你们可随意采摘炼化，楚公子无需客气。我和Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan di Imperial of Realms atau Wanji Jejun. Udah pada kepo kan pasti dengan kelanjutan dari Baba Yunfei. Nah kebetulan di part kali ini kita bakal melihat si Yunfei dan teman-temannya berhasil mendapatkan akses untuk mengambil si bunga Huanchuan dari sang Ratu Ular. Tapi gimana caranya tuh guys? Kemarin kan Raja Ular, hari ini Ratu Ular. Berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat Yunfei harus berhadapan dengan si Raja Ular yang menjaga Pulau Huanchuan. Karena si Raja Ular tidak mau berbicara dengan baik-baik, akhirnya Yunfei menggunakan kekuatannya untuk menghajar dia. Alhasil membuat si Raja Ular pun tunduk guys. Dia memberikan jalan kepada Yunfei dan teman-temannya masuk ke dalam pulau. Beda sama kultivator lain, mereka tetap harus bertarung melawan sang Raja Ular dulu kalau pengen masuk. Singkat cerita, Yunfei sampai ke Pulau Huanchuan. Nah, di sini mereka harus menunggu Goa Huanchuan terbuka baru bisa mengambil bunganya, guys. Mereka pun berkultivasi menggunakan buahnya Huanchuan sambil menunggu. Dan akhirnya terbuka. Segera Yunfei dan teman-temannya masuk, tetapi ketika di dalam, mereka langsung berhadapan dengan si Ratu Ular yang menjaga tempat bunga ini. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Tanpa basa-basi si Ratu Ular mengeluarkan kekuatan. Memancarkan gelombangnya bisa membuat seseorang menjadi batu jika terus terkena gelombang itu. Seperti kekuatan Ratu Medusa gitu guys. Bisa membuat orang lain menjadi batu. Tentu Yunfei dan teman-temannya panik. Menghindarinya, membentuk pelindung dan menjauh. Tapi sial si naga langit tidak bisa menjauh dari sana. Dia malahan seperti terhisap dan semakin dekat dengan Ratu Ular guys. Jelas itu membuatnya menjadi semakin panik. Apalagi pelindung yang dia buat itu mulai berubah menjadi batu guys. Alhasil gak ada cara lain, dia pun segera masuk ke dalam dirinya Yunfei dan bersembunyi. 这是蛇人族女王的大神通。 Semakin lama akan menjadi semakin berbahaya. Yerong maju mengeluarkan jiwa ular miliknya. Melihat sang jiwa ular itu membuat Ratu Ular langsung menghentikan tekniknya guys. Yang berarti si Yerong merupakan garis keturunan dia. Jadi nggak mungkin dia serang lah. Setelah situasi merasa mulai aman, Yerong memperkenalkan dirinya yang merupakan salah satu tetua klan ular dan Yelin dari si putri ular. Yelin bergegas maju dan memberikan hormat. Sang Ratu Ular pun bisa menjadi lebih tenang guys. Dia menduga kemungkinan mereka datang ke sini pasti untuk bunga Huanchuan kan? Yes, benar, Yerong membenarkan hal itu. Memang kedatangan mereka pengen mengambil bunga tersebut dalam peningkatan kekuatan. Soalnya sekarang klan ular mengalami musibah yang parah. Jadi dia memohon kepada sang ratu untuk membiarkan mereka meningkatkan kekuatan. Hanya dengan begitulah klan ular bisa bangkit. Mendengar itu, sang ratu auto terkejut. Dia menggunakan tekniknya kepada Yerong untuk menyaksikan apa yang sudah terjadi. Alhasil benar apa yang dia melihat, klan ular sudah diserang oleh ketiga klan sekaligus. Itu membuat dia menjadi kesal guys. Tidak menyangka ketiga klan bekerja sama untuk menyerang klannya. Saking dendamnya dia pengen balaskan perbuatan mereka itu. Dari situlah dia mengambilkan bunga Huanchuan yang ada di sana dan memberikannya kepada Yerong. Dia juga memberikannya sebuah token peninggalan nenek moyangnya. Jadi jika mereka sampai ke danau Tao Lembah Abadi,
maka token itu akan menunjukkan sesuatu kepada mereka, guys. Tentu Yeron dan Yelin memberikan hormat dan berterima kasih. Namun Yeron juga memohon agar membiarkan dia mengambil bunga Huanchuan yang lain. Jelas sang Ratu Ular penasaran dong, buat apa banyak-banyak ya kan? Nah, Yeron menjelaskan, dia pengen memberikannya kepada Yunfei dan teman-temannya. Soalnya tanpa mereka, pasti dia nggak bakal bisa sampai ke sini dan sudah meninggoy di tangan ketiga klan yang menyerang klan ular. Dengan senang hati, sang Ratu Ular setuju. Memang gayanya klan ular itu membalas kebaikan dengan kebaikan, guys. Alhasil dia menegaskan mereka bisa menikmati bunga Huanchuan yang ada di sini. Dia juga menitipkan masa depan klan ular kepada Yeron dan Yelin, dan akhirnya dia pun hilang dari sana. Alhasil, Yeron kembali kepada Yunfei dan memberikan bunga Huanchuan. Dia juga menyatakan terima kasih karena tanpa mereka, pasti nggak bakal bisa sampai ke sini. Sang Naga Langit juga senang, guys. Dia memetik satu bunga untuk memperkuat diri. Diketahui di sini ada dua jenis bunga. Yang pertama adalah bunga Huanchuan. Satu lagi ada bunga Raja Huanchuan. Nah, bunga Huanchuan ini bisa untuk memperkuat jiwa seseorang, dan itu sangat cocok untuk memperkuat jiwa ibunya Yunfei terlebih dahulu. Sambil menunggu bunga Raja Huanchuan muncul yang nantinya akan digunakan untuk membangkitkannya. Oleh karena itu, Yunfei langsung mengeluarkan Pangeran Yulong dan yang lainnya, menyuruh mereka untuk memperkuat jiwanya masing-masing dengan bunga Huanchuan yang ada. Alhasil, seluruh teman-temannya Yunfei mulai berkultivasi menggunakan bunga Huanchuan. Yunfei berkonsentrasi dan masuk ke dalam menara ungu untuk melihat peti sang ibu. Tanpa pikir panjang, dia memberikan jiwa sang ibunya bunga Huanchuan ini secara langsung. Alhasil membuat tubuh ibunya memancarkan aura yang cukup kuat. Dalam hatinya dia berjanji akan membuat ibunya bangkit. Sang ayah yang menyaksikan itu menghampiri Yunfei dan menanyakan gimanakah kabar ibunya. Yunfei menenangkannya karena dia sudah memberikan jiwa sang ibu nutrisi dari bunga Huanchuan ini. Membuat sang ayah menjadi semakin senang, guys. Singkat cerita, satu hari sudah dilewati. Semua orang sudah sibuk berkultivasi, memurnikan bunga Huanchuan untuk memperkuat jiwa. Tidak lama dari itu, Yunfei juga mulai menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Leluhur mata ketiganya secara tiba-tiba muncul, dan aura yang terpancar dari tubuh Yunfei itu semakin kuat. Teman-temannya yang berada di sana pun terkejut dan bisa merasakan kalau kekuatan Yunfei menjadi semakin kuat. Tidak cuma mereka, sang Ratu Ular juga merasakan kekuatannya Yunfei. Tidak menyangka ternyata di dunia ini masih ada seseorang yang memiliki garis keturunan Dewa Perang. Tidak cuma memunculkan leluhurnya, Yunfei juga memanggil seekor naga dan burung phoenix. Ternyata memang benar bunga Huanchuan di sini sangat efektif dalam peningkatan kekuatan. Kemungkinan kekuatannya sudah meningkat 85%. Pada akhirnya dia menerobos ke tingkat selanjutnya. Tentu membuat semua orang kesenangan, guys. Karena tidak ada lagi orang yang bisa bersaing dengan Yunfei. Ditambah lagi gak lama dari itu, langit mulai berubah. Para kultivator yang masih bertarung dengan Raja Ular juga bisa melihat adanya perubahan langit di dalam Pulau Huanchuan. Dan gak lama dari itu, muncullah setangkai bunga berwarna emas yang turun dari langit. Tentu semua kultivator yang ada di sana penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Wow, apakah itu bunga Raja Huanchuan yang legendaris, guys? Mari kita lihat di bagian spoiler untuk part 133 mendatang yang akan rilis lagi nanti.
Oke, jadi singkatnya kita semua bakal melihat secara tiba-tiba klan Harimau Langit yang bermata tiga itu berhasil masuk ke Pulau Huanchuan. Ketika Yelenia sedang sibuk berkultivasi, mereka mengeluarkan teknik naga dan menyerang ke arahnya. Dia sangat yakin kalau klan ular gak bakal bisa kabur lagi. Untungnya Ratu Ular langsung muncul guys. Dia merasakan adanya bahaya dan langsung menahan serangan itu. Nah lo, ketemu klan ular nih mereka nih, calon-calon dibantai habis. Maka dari itu, kita tunggu lagi di part 133 1CC June guys. Update lagi nanti kalau kalian suka dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.